Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ingrid Frestolansari. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan betapa pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Teman-teman, perhatikan berikut ini. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 pasal 3 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip meliputi 1. Kepentingan terbaik bagi korban, yang kedua keadilan dan kesetaraan gender, yang ketiga ada kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yang keempat ada akuntabilitas, yang kelima ada independen, yang keenam ada kehati-hatian, yang ketujuh konsisten, dan terakhir jaminan ketidakberbohongan. Di dalam pasal 4, sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi yang pertama mahasiswa, yang kedua pendidik, yang ketiga tenaga kependidikan, yang keempat warga kampus, dan yang kelima warga umum. Bagaimana sih cara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, pendidik, dan tenaga kependidikan dan mahasiswa? Yang pertama itu ada pencegahan kekerasan oleh perguruan tinggi meliputi pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas, mahasiswa, penduduk, dan tenaga kependidikan. Yang kedua itu ada pencegahan kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan meliputi membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu seperti di luar area kampus, di luar jam operasional kampus. Yang ketiga itu untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Yang ketiga ada pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa, yaitu membatasi pertemuan dengan penduduk dan tenaga kependidikan secara individu dan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Bagaimana sih cara penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi? Yaitu ada pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administrasi, dan pemulihan korban. Cara pendamping kekerasan seksual itu konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani. Di dalam pasal 20, bagaimana cara pemulihan korban kekerasan seksual itu ada yang pertama tindakan medis, yang kedua terapi fisik, yang ketiga terapi psikologis, dan yang keempat bimbingan sosial dan rohani. Tata cara pembentukan dan rekrutmen anggota panitia seleksi. Yang pertama ada pemimpin perguruan tinggi merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 orang. Yang kedua ada calon anggota akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter. Yang ketiga ada hasil pelatihan dan seleksi diumumkan melalui laman unit kerja. Yang keempat, ada calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Menangani laporan kekerasan seksual melalui mekanisme. Yang pertama ada penerimaan laporan, yang kedua ada pemeriksaan, yang ketiga ada penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, yang keempat ada pemulihan, yang kelima ada tindakan pencegahan keberulangan.
korban kekerasan seksual mendapatkan hak. Yang pertama ada mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri. Yang kedua ada meminta pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari perguruan tinggi melalui satuan tugas. Yang ketiga ada meminta informasi perkembangan penanganan laporan kekerasan seksual dari satuan kerja. Saksi kekerasan seksual mendapatkan hak. Yang pertama mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri. Yang kedua meminta pendampingan, perlindungan, dan pemulihan. Thus, it can be concluded from the description above that the regulation regarding the application of sex in university are a regulation that is a breath of fresh air for people who are vulnerable to being sexual violence in college. However, Prof. Schiller explains with a few phrases in the regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia. Number 35, of 2021 concerning prevention and protection of shift in the environment. The regulation has a clause in the article because it can be reversed without consent of the first if the victim is aggrieved, so that it causes multiple interpretation and fake norms in the regulation. Sekian dari kami. Saya Indri Frestawlansari. Saya Arya Iwatsiadi. Saya Sari Laswati. Saya Ananda Lingga Fardisha. Saya Zulfikar Tegar Salim. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.